Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku Feby Febrina 89. Kali ini aku mau bikin dimsum ayam ya teman-teman. Bahan-bahannya daging ayam, bubuk bawang putih atau bawang putih halus yang dihaluskan, tepung tapioka, kaldu jamur, garam, merica, dan 2 buah telur. Ada saus tiram dan minyak wijen ya teman-teman ya. Minyak wijennya boleh, kalau nggak suka minyak wijen boleh nggak pakai, tapi kalau aku sih pakai karena ciri khas dari dimsum ya, biasanya wangi-wanginya itu ada wangi minyak wijen. Dan kulit dimsum ya teman-teman, aku menggunakan kulit dimsum yang biasa dijual di supermarket atau di swalayan-swalayan gitu teman-teman, karena yang ini itu dia memiliki ciri khas itu seperti kaca. Nanti kalau setelah direbus itu dia bening seperti kaca ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman bahan-bahannya, aku letakkan juga di description box nanti di bawah. Oke, kita mulai menghaluskan ya teman-teman. Ini kita haluskan daging ayam ya teman-teman, sudah dipotong-potong dadu dulu, sudah dibersihkan. Sebelumnya sudah aku marinasi juga dengan jeruk nipis biar bau amisnya hilang. Nah, jadi setelah dimarinasi aku saring lagi air-airnya karena ayam ini mengandung air ya teman-teman. Jadi biar nanti dimsumnya nggak lembek banget gitu ya teman-teman. Ini aku chopper dulu daging ayamnya. Nah, setelah daging ayamnya sudah mulai halus ya teman-teman ya, aku menggunakan chopper Mitochiba C200. Nah, ini sudah halus. Lanjut aku mau masukin lagi aku mau masukin lagi bawang putih halus ya teman-teman. Biasanya sih aku menggunakan bubuk bawang putih, tapi karena ternyata setelah aku cek bubuk bawang putih aku itu habis, jadi aku haluskan aja bawang putih 4 siung gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya itu kan aku blendernya kasar, jadi supaya halus, jadi aku blender lagi dengan ayamnya ya teman-teman, biar daging ayamnya dan bawang putihnya menyatu gitu ya teman-teman maksudnya. Jadi aku campurkan dulu daging ayam dengan bawang putihnya. Lebih praktis menggunakan bubuk bawang putih ya teman-teman ya, udah langsung tercampur rata gitu teman-teman. Nah, setelah sudah tercampur rata daging ayam dan bawang putihnya, lanjut aku masukin tepung tapiokanya. Itu aku sekitar 4 sendok makan ya teman-teman, nggak terlalu banyak, biar daging ayamnya berasa. Kalau biasanya sih aku menggunakan udang juga, jadi dimsum ayam udang, tapi biar hemat aku menggunakan ayam aja ya teman-teman. Aku masukin telur 2 buah biar dimsumnya tidak keras, jadi dimsumnya itu nanti teksturnya kenyal-kenyal gitu ya teman-teman ya. Nah, aku masukin 2 telur ayam, garam, kaldu jamur, merica ya teman-teman. Jadi semua bumbu-bumbu itu udah aku masukin. Maaf ya teman-teman, ada suara-suara itu anak aku lagi teriak-teriak. Jadi ini aku masukin juga saus tiramnya ya teman-teman, sama minyak wijennya. Jadi semua bahan-bahan itu dicoper aja untuk memudahkan kita, jadi nanti tinggal diaduk sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya. Nah, setelah semuanya kita masukkan, kita chopper kembali ya teman-teman, biar semua bahan-bahan itu menyatu dengan ayamnya. Nah, setelah ini sebenarnya dimsum ayam ini bikinnya sangat mudah ya teman-teman ya, nggak terlalu susah, gampang, tinggal dicoper aja semua bahan, dan bahan-bahannya juga nggak terlalu ribet ya teman-teman ya. Jadi ini juga dulu salah satu usaha UMKM aku dulu punya usaha frozen food, salah satunya itu ada dimsum ayam udang, tapi sekarang aku nggak lanjutin karena kesibukan anak-anak juga, kadang aku nggak sempat juga, kadang orderan di gerai itu sudah habis tapi aku belum sempat bikin gitu ya teman-teman. Akhirnya kata Pak suami aku istirahat dulu dan
nggak usah dilanjutin dulu gitu, karena emang benar-benar sibuk banget ya teman-teman ya. Kalau udah ngerjain itu kayaknya seharian fokus di situ gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya dimsum ayam sih, aku ada nugget ayam dan nugget patin, ada cireng, ada somai, banyak gitu ya teman-teman. Jadi suami bilang aku fokus di rumah aja, dan ini sudah tercampur rata. Jadi kita keluarkan dari choppernya ya daging ayamnya ya teman-teman ya. Ya ini sudah jadi adonan dimsum ya teman-teman. Nah jadi aku bersihkan dulu nih dari mata-mata pisaunya. Sayang ya teman-teman, kebuang ya. Mama nggak mau rugi ya teman-teman ya. Jadi ini aku keluarin dari choppernya. Oh iya teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, dimurahkan rezeki, diberikan kelancaran dalam setiap urusan dan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga puasanya hari ini lancar. Aku juga lagi puasa nih teman-teman. Jadi daripada bingung mau ngapain, makanya aku bikin aja cemilan untuk bulan puasa. Sebelumnya aku udah nyetok juga sih frozennya dimsum, tapi sudah habis ya teman-teman. Karena anak aku, suami aku suka banget sama dimsum ini. Ini udah aku keluarkan dari chopper dan aku aduk-aduk aja biar rata ya teman-teman. Ya beda ya teman-teman, mesin sama tangan manusia, tetap dibutuhin juga tangan manusianya. Jadi ini aku rata-ratain dulu sebelum aku masukkan ke dalam kulit dimsumnya ya teman-teman ya. Nih udah menyatu nih, udah teksturnya udah kelihatan kenyalnya ya teman-teman ya. Tinggal kita bungkus aja pakai kulit dimsumnya. Simple ya teman-teman ya, nggak ribet, nggak susah. Jadi ini aku udah siapin panci untuk mengukus dimsumnya ya, udah aku isi air. Jadi tinggal kita letakkan pengukusnya ya teman-teman ya. Nah jangan lupa untuk kukusannya itu diberikan minyak ya teman-teman, minyak makan gitu ya teman-teman, karena biar nggak lengket. Jadi ini aku tadi habis goreng kerupuk ya teman-teman, jadi minyaknya masih bagus, jadi aku olesin aja pakai minyak yang ini supaya nanti dimsumnya nggak lengket dan kita gampang untuk mengambil dimsumnya ya teman-teman. Oke, ini lanjut ya, aku mau mulai bentuk-bentuk dimsumnya. Jadi simpel aja, letakkan adonannya di atas kulitnya, terus di bulet-buletin, dilipat-lipat gitu ya teman-teman, berbentuk bunga. Oke, ini udah selesai ya teman-teman, udah berbentuk bunga, dan tinggal diletakkan wortel di atasnya untuk pemanis dan untuk sayur-sayurannya ya teman-teman. Jadi ini aku bikin yang ukuran besar. Biasanya aku itu pakai ukuran yang 16 cm, lebih kecil lagi daripada ini ya teman-teman. Itu ukuran 1 sendok teh. Kalau ini ukuran 1 sendok makan ya teman-teman. Teman-teman terima kasih ya sudah nonton video aku. Buat teman-teman yang baru gabung, aku ucapkan terima kasih. Aku minta tolong teman-teman untuk support channel aku, subscribe, like, dan komen. Dan buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di video aku ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk tekan tombol lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video yang bakal aku upload tentunya gitu ya teman-teman. Ini aku masih ngebentuk-bentuk dimsumnya dan aku susun di pancinya. Jadi nanti aku tinggal kukus aja ya teman-teman. Teman-teman ada nggak yang suka banget sama dimsum kayak keluarga aku? Kalau ada boleh komen di bawah. Siapa tahu teman-teman punya resep yang lebih enak daripada aku. Boleh kita saling sharing ya teman-teman. Ini aku tuh paling senang banget bikinnya dan senang banget makannya gitu ya teman-teman, termasuk anak-anak itu hobi banget. Jadi ya di samping dia juga bergizi ya teman-teman, karena itu daging ayam gitu ya teman-teman, apalagi homemade buatan emaknya sendiri, dijamin bersih dan higienis ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang pengen kenal lebih jauh dari aku, teman-teman boleh follow Instagram aku, Facebook aku, atau TikTok aku.
Untuk linknya semua ada di description box di bawah ini teman-teman. Ya sebentar. Teman-teman boleh tinggal klik aja ya teman-teman. Aku masih ini ya teman-teman, bentuk-bentuk dimsumnya. Ini kan 500 gram daging ayam itu aku jadi dapatnya sekitar 40 buah dimsum. Karena ini aku menggunakan kulitnya yang lebih besar ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan kulitnya yang lebih kecil, dapatnya lebih banyak lagi. Biasanya sih itu untuk jualan, tapi kalau ini kan aku untuk makan sendiri ya. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, yang besar gitu teman-teman. Nah ini udah cantik, udah berbentuk bunga dan adonannya juga pas ya. Kadang kalau terlalu encer itu melebar ke bawah dan gak cantik. Nah kalau ini adonannya tuh bulat gitu, tapi rasanya kenyal dan gak lembek dan gak keras ya teman-teman, karena menggunakan 2 telur. Jadi bisa sih menggunakan 1 telur, tapi agak sedikit keras ya teman-teman. Nah ini udah lumayan banyak ya jadinya teman-teman. Jadi nanti kalau setelah penuh aku tinggal kukus aja di atas kompor gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini udah ada yang bikin kue lebaran belum ya? Kalau udah boleh komen di bawah ya. Kalau aku sih belum ada bikin, dan itu kayaknya aku perdana deh mau lebaran di rumah aku gitu. Selama ini aku lebaran di rumah mama aku gitu. Jadi aku nggak bikin kue sih, aku udah beli kue stok, kue aja, nggak kue kayak kue salju, enggak. Aku cuma beli kayak astor atau kayak kerupuk gitu aja ya teman-teman, yang suka dimakan aja gitu ya teman-teman. Jadi masih sederhana ya, aku pelan-pelan untuk lengkapin peralatan rumah. Jadi insya Allah siapa tahu tahun depan ditemuin lagi di Idul Fitri. Nah mungkin peralatannya lebih lagi, mulai cicil-cicil dari sekarang ya teman-teman. Nih alhamdulillah ya teman-teman, ini udah selesai satu kukusan. Jadi mau aku kukus dulu, warnanya cantik banget, wortelnya orange ya teman-teman. Oh ya tipsnya, kalau teman-teman mau jadiin wortel untuk toppingnya, teman-teman cari wortel yang benar-benar orange banget ya teman-teman. Jadi biar dimsumnya itu cantik. Nah ini baru setengah mateng ya, aku cek dulu ternyata masih setengah mateng. Tapi kalau untuk di frozen food sih ini udah boleh, cuman kalau aku lebih senang yang mateng. Dan yang ini loyang kedua ya teman-teman ya, kukusan yang kedua, karena kukusan aku kecil nggak cukup, jadi aku pakai kukusan aku yang satu lagi. Dan ini alhamdulillah kayaknya udah mateng ya teman-teman, dua-duanya itu kelihatan ya teman-teman kalau kulitnya itu bening kayak kaca gitu ya teman-teman. Karena untuk kulitnya itu ada 2 versi ya teman-teman, ada yang putih dan ada yang bening seperti ini, kan cantik ya teman-teman. Dan ini aku langsung kasih ke anak aku karena anak aku suka banget. Ini udah yang ketiga ya teman-teman. Nah ini aku lanjut bikin cocolannya, sambal cocolannya. Ini aku menggunakan cabai, bawang putih, direbus dulu, setelah rebus di blender. Aku lebih suka menggunakan asam jawa untuk asamnya. Biasanya juga bisa menggunakan saus sambal, tapi aku menggunakan asam jawa karena aku lebih senang pakai asam jawa ya teman-teman, agak asam dikit gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih enak atau lebih warnanya lebih cantik, menggunakan cabai kering. Biasanya sih aku menggunakan cabai kering, tapi ini cabai kering aku udah habis, jadi aku menggunakan cabai merah biasa aja. Cuman dia lebih ada bau-bau langu gitu teman-teman kalau menggunakan cabai merah segar. Dan ini setelah berbuka puasa aku mau nyobain dulu ya dimsumnya. Nah ini ya teman-teman, menggoda nggak sih teman-teman, enak nggak sih teman-teman. Nah ini warnanya cantik ya, merahnya. Dan ini dia. Terima kasih sudah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.